Kalau kamu datang ke masjid saya bisa terbang, nggak kepake buat saya. Karena nilaimu tidak lebih dari ndok iye. Tahu ndok iye? Capung. Kalau kamu masuk terbang, nilaimu tidak lebih hebat dari capung. Saya mau ngasih amanat kepada antum semua. Kembalilah ke syariat. Kembalilah ke syariat. Dan ikutilah orang-orang yang berjalan di atas syariat. Thariqahnya para habaib dan para kiai itu jelas. Thariqahnya adalah Alkitab wa Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cita rasa yang tinggi. Yang pengen saya sampaikan, jangan antum sok belajar ma'rifat. Ya, sok belajar ma'rifat, jangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW turun dari langit, ketemu Allah Ta'ala, turun dari langit, kemudian tidak duduk di hadapan sahabat. Ma'rifat itu begini, Allah itu begini, ya Allah itu seperti ini. Enggak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW turun dari langit ngomong sama manusia seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW turun dari langit? Yang disampaikan adalah masalah Sholat 5 waktu. Makanya kalau kamu mau ma'rifah, maka kamu harus syariat. Tak ada ma'rifat tanpa syariat. Ma'rifat itu buah. Ma'rifat itu buah, bukan cara. Ma'rifat itu bukan pikir, tapi rasa, kenal. Ma'rifat itu kenal. Kenal ini sifatnya rasa. Ya, rasa itu urusannya adalah setelah kita menempuh cara. Saya mau kasih gambaran begini. Ini perlu saya sampaikan agar kawan-kawan saya belajar syariat, gak usah belajar yang lain. Saya kalau di Solo, Ustaz, di Masjid Ar-Raudhah itu saya umumkan, kalau kamu datang ke masjid saya bisa terbang, nggak kepake buat saya. Karena nilaimu tidak lebih dari ndok iye. Tahu ndok iye? Capung. Kalau kamu masuk terbang, nilaimu tidak lebih hebat dari capung. Kalau kamu bisa menghilang, ini jamaah YouTube saya juga hilang, nggak ada di sini. Ada di rumah masing-masing. Kalau kamu bisa menghilang, ya udah, nggak usah hadir pengajian, silahkan duduk di rumah. Karena orang hilang nggak kemasuk reken buat saya. Jin-jin ini juga nggak kelihatan. Kalau kamu bisa punya kesaktian model apapun, nggak akan kepake buat saya. Apalagi kamu ahli cerita mimpi. Dikit-dikit datang ke saya, Habib saya mimpi begini, Habib saya mimpi begini, Habib saya mimpi begini, saya akan bilang silahkan lanjut tidurmu. Ya, karena mimpimu berseri, silahkan lanjut tidurmu. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang ahli melek, bukan ahli tidur. Kalau dalam syariat mimpi itu jelas. Kalau mimpi yang baik, jangan ceritakan pada semua orang, cukup ceritakan pada orang yang dipercaya. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Nabi Yakub berkata pada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi, Nabi cerita mimpi sama Nabi Yakub ayahnya, la taksus, jangan kamu ceritakan mimpimu pada saudaramu. Di situ di tafsirnya boleh diceritakan kalau sama orang yang dipercaya. Itu mimpi yang baik loh, mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk, syariatnya cuma satu. Ya, segera baca surat-surat tertentu, ludah kanan, ludah kiri ya. Setelah itu tutup mulut, nggak boleh ceritakan pada siapapun. Kita ini hidup di alam nyata. Ya, di alamnya nyata. Maka fokuslah belajar, cari ilmu. Nabi Muhammad SAW yang sudah ketemu Allah Ta'ala, sudah lihat surga, sudah lihat neraka. Rasul nggak banyak komentar tentang surga. Ada komentar tentang surga, tapi nggak banyak. Yang paling puncak ucapan beliau SAW, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi yang paling maksimal. Al-Quran udah cerita tentang surga. Wah, ada wedang jahe. Makanya sekarang minuman favorit saya wedang jahe madu. Kenapa? Mengenang masa di surga. Ya kita kenang di dunia dulu biar kita masuk. Ya wedang jahe madu. Jangan kemudian kamu bilang, Habib kalau gitu saya mau minum khamr, Habib. Ngawur kamu.
Kalau khamr haram di dunia, nanti baru halalnya di surga. Nabi SAW menceritakan cara-cara hidup. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita ketika berdagang jujur, bagaimana kita singkirkan gangguan dari jalan, bagaimana kita berderma pada orang lain, bagaimana kita menjenguk yang sakit. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau antum lihat para habaib dan para kiai Nahdlatul Ulama, hidupnya hanya mengkaji sholat, mengkaji puasa, mengkaji zakat, mengkaji zikir-zikir nabawi. Kemudian hidupnya mempelajari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah namanya ma'rifah. Itulah namanya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.